Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Kurniawati dari kelas Ekonomi Syariah J dengan NIM 4011903006. Di sini saya akan membawakan judul modal Ventura. Pengertian modal Ventura secara umum dan syariah. Lembaga keuangan modal Ventura secara umum menurut PMK nomor 18 garis miring KMK titik 010 garis miring 2012 adalah suatu lembaga pembiayaan yang melakukan usaha pemberian bantuan dana ke dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang menerima bantuan dana dalam jangka waktu tertentu. Untuk penyertaan saham, penyertaan dapat melalui kegiatan pembelian obligasi, konversi, dan pemberian dana atas hasil usaha. Modal Ventura secara syariah adalah suatu usaha pembelian dengan kegiatan investasi atau pelayanan jasa dalam waktu tertentu. Dalam rangka pengembangan usaha, pasangan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syariah. Tujuan adanya modal Ventura yang pertama yaitu membantu pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan yang mengalami keadaan sulit pendanaan dan pengembangan usaha, terutama pada saat awal pembukaan. Yang ketiga, memberikan bantuan perusahaan pada saat pengembangan suatu produk atau pada saat perusahaan mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu mewujudkan gagasan menjadi suatu produk, terutama suatu produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa harus bergabung dengan kegiatan kredit pada lembaga perbankan. Yang kelima, memperlancar mekanisme dalam kegiatan investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keenam, untuk mengembangkan suatu proyek penelitian dan pengembangan research and development. Yang ketujuh, untuk mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi. Yang kedelapan, untuk memindahkan kepemilikan suatu perusahaan. Manfaat dari modal Ventura yang pertama yaitu, dengan adanya bantuan dana dari modal Ventura, memungkinkan berhasilnya usaha menjadi lebih besar. Yang kedua, dengan adanya bantuan dana dari modal Ventura, dapat meningkatkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan. Yang ketiga, dapat meningkatkan bankabilitas. Yang keempat, dapat meningkatkan likuiditas keuangan. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi pendistribusian suatu produk. Karakteristik modal Ventura secara umum. Yang pertama yaitu, pembiayaan modal Ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasang usaha. Yang kedua, modal Ventura merupakan perusahaan yang memiliki risiko tinggi, risk capital, karena tidak disertai dengan jaminan, pada umumnya lembaga perbankan. Yang ketiga, pembiayaan modal Ventura merupakan investasi prospektif dengan jangka panjang. Yang keempat, modal Ventura juga merupakan investasi yang bersifat aktif, dikarenakan keterlibatan dalam usaha yang dibiayai. Yang kelima, modal Ventura merupakan investasi jangka pendek, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, modal Ventura memiliki tingkat keuntungan yang cukup tinggi. Karakteristik modal Ventura secara syariah. Yang pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana. Yang kedua, aktivitas usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak membenarkan kegiatan yang tidak berbasis syariah. Contoh usaha-usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah yang pertama, perjudian atau permainan yang mengandung perjudian dan dilarang. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional atau ribawi. Yang ketiga, usaha makanan atau minuman yang haram. Yang keempat, usaha barang yang dapat menimbulkan rusaknya moral atau jasa yang dapat menimbulkan mudorot. Yang kelima, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi memiliki tingkat nisbah utang perusahaan pada lembaga keuangannya ribawi melebihi modalnya yang ia miliki. Jenis-jenis pembiayaan modal Ventura secara umum. Yang pertama yaitu berdasarkan cara memberikan bantuan. Cara ini dibagi menjadi dua.
yaitu pendekatan satu tingkat dan pendekatan dua tingkat. Yang kedua, yaitu berdasarkan cara menghimpun dana. Dibagi menjadi dua, yaitu leverage venture capital, dana yang dihimpun dalam bentuk pinjaman, dan yang kedua, equity venture capital, hanya dihimpun dari modal sendiri dananya. Yang selanjutnya, berdasarkan kepemilikan, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Private Venture Capital Company, merupakan perusahaan modal ventura yang belum terkenal atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek. Yang kedua yaitu Public Venture Capital Company, merupakan perusahaan modal ventura yang sudah terkenal oleh publik dan telah menjual sahamnya melalui bursa efek. Yang ketiga, Bank Affiliate Venture Capital Company merupakan perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang memiliki maksud khusus dalam modal ventura. Yang keempat yaitu Conglomerate Venture Capital Company, merupakan perusahaan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan besar. Jenis pembiayaan modal ventura secara syariah. Yang pertama, musyarakah. Jenis pembiayaan ini adalah percampuran dana dari jenis pembiayaan musyarakah, model ventura syariah, dan dana dari pengusaha partnernya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, yaitu mudorobah. Pembiayaan usaha yang dapat disamakan dengan instrumen pembiayaan obligasi. Perusahaan merupakan pemegang amanah untuk modal yang telah diterima dari pemilik modal, venture capital company, dikarenakan modal merupakan titipan yang diamanahkan dalam konsep wadiah agar dimanfaatkan supaya memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut harus dibagi dengan prinsip musyarakah, yaitu pembagian hasil yang adil di antara mitra dan perkongsian. Selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati digunakan untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang biasanya untuk kepentingan modal dalam kerja. Merupakan sebuah penyederhanaan instrumen bagi hasil pada jual beli dengan suatu risiko penanganan pembayaran serta fluktuasi harga. Jenis-jenis usaha pada model ventura yang berbasis syariah dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, pembiayaan dalam prinsip bagi hasil. Pokok pembiayaan ini dilakukan dalam usaha yang akan dibiayai, tidak berbentuk badan hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyertaan langsung belum dipenuhi oleh BPU. Pada jenis pembiayaan ini menekan pada aspek-aspek bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan ini adalah pihak yang bertindak mewakili BPU, objek usaha, serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pembiayaan ini lebih banyak diserap oleh UMKM dengan prinsip akad mudorobah dan musyarakah. Yang kedua yaitu investasi. Investasi pada model ventura syariah terdiri dari A. Penyertaan modal secara langsung, merupakan penyertaan modal perusahaan model ventura pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil sejumlah bagian tertentu dalam saham perusahaan pasangan usaha tersebut. Yang kedua, atau yang B, memberikan sukuk atau obligasi syariah konversi. Dan yang C, pembelian sukuk bunga atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh pasangan usaha dalam awal perintisan atau startup atau pengembangan usaha. Yang ketiga, bantuan kegiatan usaha yang disetujui oleh OJK, dan yang keempat, pelayanan jasa. Model ventura dalam pandangan hukum. Dari segi hukum perdata, adanya kebebasan dalam berkontrak. Pada pasal 1320 KUH Perdata menyatakan sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan dalam suatu hal, dan adanya sebab yang halal. Pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata
menyatakan pihak yang perjanjian diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri, tetapi dengan catatan tidak melanggar peraturan atau ketertiban umum. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta peraturan dalam pelaksanaannya. Undang-undang ini berlaku dalam bentuk hukum jika perusahaan modal ventura adalah perusahaan perseroan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini akan berlaku apabila perusahaan modal ventura melakukan jual beli saham di pasar modal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang perkoperasian. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal. Yang selanjutnya yaitu peraturan mengenai lembaga pembiayaan. Yang pertama, menurut Kepres nomor 61 tahun 1988 mengenai lembaga pembiayaan telah diubah menjadi peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 mengenai lembaga pembiayaan. Yang kedua, Kemenku nomor 1251 /KMK titik 0113/1988 mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan suatu lembaga pembiayaan dan kemudian disempurnakan dengan Kemenku nomor 468 tahun 1995. Yang ketiga, PP nomor 18 tahun 1973. Peraturan Presiden ini adalah dasar berdirinya perusahaan modal ventura di Indonesia, yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Yang keempat, PJOK nomor 34 tahun 2015 mengenai perizinan usaha serta kelembagaan modal ventura.